Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Nah, akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Konsep dasar. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong perusahaan dari gaji karyawan. Perusahaan bukan membayar pajak, tetapi pemotong dan penyetor pajak. Karena pajak dipotong dan gaji karyawan namun belum disetor, maka dicatat sebagai utang pajak. 2. Alur akuntansi. Yang pertama, hitung gaji bruto karyawan. Yang kedua, hitung potongan PPh 21, BPJS, dan lain-lain. Yang ketiga, catat gaji bersih yang dibayarkan. Yang keempat, PPh 21 dicatat sebagai utang. Yang kelima, saat disetor ke kas negara, utang berkurang. Selanjutnya, akuntansi utang atas PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. PPh pasal 23 muncul ketika perusahaan membayar bunga pinjaman kepada pihak non-bank, misalnya lembaga pembiayaan atau individu. Perusahaan sebagai pemotong pajak wajib memotong PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto bunga. Karena pajak dipotong dari pembayaran bunga tapi belum disetor, maka dicatat sebagai utang pajak. Akuntansi utang pajak PPh 23 atas sewa. PPh pasal 23 dikenakan ketika perusahaan membayar sewa atas harta selain tanah dan bangunan, misalnya sewa kendaraan, sewa mesin, dan sewa alat. Tarif umum PPh 23 untuk sewa adalah 2% dari jumlah bruto sewa. Perusahaan sebagai pemotong pajak wajib memotong PPh 23 dari pembayaran sewa dan mencatatnya sebagai utang pajak sampai disetor. Selanjutnya, akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang pajak atas wesel biasanya muncul terkait PPh pasal 23 atas bunga wesel. Ketika perusahaan menerbitkan wesel dan harus membayar bunga kepada kreditur non-bank, maka bunga tersebut dipotong PPh 23 tarif 15%. Selanjutnya, penyajian dan laporan keuangan. Neraca, utang PPh 23 dicatat sebagai utang pajak jangka pendek. Laporan laba rugi itu beban bunga dicatat sebagai beban keuangan. Selanjutnya, akuntansi utang pajak atas dividen. Utang pajak atas dividen muncul khusus untuk pajak yang dipotong ketika perusahaan membagikan dividen, yaitu PPh 23 untuk penerima dividen badan dalam negeri tertentu. PPh 42 final 10% untuk dividen kepada individu, WNI atau WNA, aturan sebelum relaksasi tertentu. PPh pasal 26, jika penerima adalah pihak luar negeri. Perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak sehingga pajak yang dipotong dari pemegang saham dicatat sebagai utang pajak. Selanjutnya, penyajian dalam laporan keuangan. Neraca, utang dividen, liabilitas jangka pendek. Utang pajak dividen, liabilitas jangka pendek, laba rugi, tidak ada beban. Dividen tidak mengurangi laba rugi. Nah, pemotong pajak hanya mengurangi jumlah yang diterima pemegang saham, bukan beban perusahaan. Kesimpulannya, kewajiban jangka pendek merupakan liabilitas yang harus dilunasi perusahaan dalam waktu maksimal 1 tahun. Beberapa jenis kewajiban jangka pendek yang umum meliputi utang pajak penghasilan, utang pinjaman jangka pendek, utang sewa, utang wesel, serta utang dividen. Serta kewajiban memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi berbeda, namun keseluruhannya dicatat pada saat kewajiban timbul dan diselesaikan ketika pembayaran dilakukan. Nah, itulah tadi mengenai konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.